Terbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020. Demi demonstrasi menentang peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Hukum tidak tegak selalu. Di sana berdiri, di sini rubuh. Karena ia bergantung pada manusia. Tugas kita adalah berdirikan ketika runtuh, tegakkan ketika rubuh. Profesor Erman Raja Gugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari delegasi Universitas Udayana, di mana Grace Amelia Segian selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi dari tataran pro. Kemudian saya sendiri selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi dari tataran kontra, dan Muhammad Zainal Abidin Arif selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan jalannya perdebatan kita pada hari ini. Di bawah mosi, pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dilandasi dengan kedudukan Perpu sebagai norma subjektif yang dinyatakan oleh Jimmy Asiki sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu. Sejalan dengan hal tersebut, adanya kebutuhan yang mendesak menjadi roh dari Perpu ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang menyampaikan tujuan pemerintah dengan mensahkan Perpu Cipta Kerja untuk menyelamatkan perekonomian dari situasi ekonomi global di mana pada tahun 2023 dunia internasional sudah pasti akan mengalami badai ekonomi, resesi, inflasi akibat perang Rusia dan Ukraina. Hal tersebut pun diamini oleh 4 lembaga internasional seperti World Bank, INV, IDB, OECD yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 berkisar dari 4,7 sampai dengan 5. Sementara proyeksi pemerintah minimal 5,3. Hal inilah yang melatar belakangi eksistensi dari Perpu Cipta Kerja ini. Dewan Juri yang terhormat, adapun urgensi dari penerapan Perpu ini akibat dari konsekuensi Perpu yang disahkan menjadi undang-undang menurut Prof. Marida dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Perpu memiliki jangka waktu yang terbatas sehingga berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, Perpu harus mendapat persetujuan kepada DPR selaku representasi dari rakyat. Yang pada faktanya, Perpu ini telah disetujui menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023. Dewan Juri yang terhormat, adapun kesetujuan kami akan pengesahan Perpu menjadi undang-undang didasari dengan argumen bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang merupakan langkah antisipatif pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian pada tahun 2023 karena adanya ancaman resesi global yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Jeremy Bentham dalam teori utilitas hukum menegaskan tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan kepada setiap orang. Sebagaimana dengan pengesahan Perpu Cipta Kerja ini akan memberikan indikasi meningkatnya perekonomian nasional yang dikualifikasikan dengan aspek pertama, meningkatkan arus investasi dalam maupun luar negeri yang berfokus pada upaya peningkatan ketenaga kerjaan sejalan dengan pasal 11 Perpu Cipta Kerja yang memberikan insentif bagi investasi dan memberikan perlindungan dan kemudahan bagi investor sehingga nantinya akan menghasilkan lapangan kerja karena adanya fleksibilitas penggunaan tenaga kerja sesuai dengan pasal 3 Perpu Cipta Kerja. Kedua, peningkatan perlindungan pekerja sesuai dengan pasal 59 Perpu Cipta Kerja yang menegaskan perlindungan pekerja termasuk hak-hak mereka seperti upah dan jaminan sosial. Terbitnya Perpu Cipta Kerja ini akan menjadi penting guna memberikan jaminan kepada seluruh elemen termasuk pekerja, terlebih para pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 45% dari gaji dan akan mendapatkan pelatihan training dan reskilling sebagaimana yang diatur dalam pasal 46A dan 46D. Ketiga, pemangkasan birokrasi dan mengurangi tumpang tindih perizinan sesuai pasal 12 Perpu Cipta Kerja yang berimplikasi mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek ekonomi lainnya. Misalnya, memperkenalkan sistem online single submission yang memungkinkan perusahaan untuk mengurus berbagai izin persyaratan dalam satu pintu tanpa harus berurusan dengan berbagai instansi pemerintah secara terpisah. Dewan Juri yang terhormat, mari kita belajar dari negara Singapura yang dikenal sebagai negara yang memudahkan izin usaha, telah menarik investor asing dan membantu Singapura menjadi pusat keuangan dan bisnis global menurut BTUI untuk kuartal keempat pada tahun 2022. Apabila ini diimplementasikan dengan baik, maka pemerintah dapat mengincar pertumbuhan ekonomi dunia.
Dewan Juri yang terhormat, perlu digarisbawahi bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja ini sudah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan pertama telah diaturnya metode Omnibus Law, kedua telah dilakukan yang perbaikan penulisan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, ketiga pemerintah telah meningkatkan meaningful participation, keempat, sejak disahkannya telah dilakukan sosialisasi dan konsultasi publik sebanyak 610 kali dan sebanyak 29 kali oleh Satgas Sosialisasi Cipta Kerja. Pun pada hakikatnya, Perpu Cipta Kerja ini sudah sesuai dengan landasan filosofis yang mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan sila kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui Cipta Kerja. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami selaku tim pro menyetujui mosi kali ini. Errare humanum est in errore transdemerare. Membuat kekeliruan adalah hal yang manusiawi, tetapi tidak untuk dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, adapun alasan penolakan kami selaku tim kontra terhadap adanya mosi ini, yaitu di mana penerbitan Perpu Cipta Kerja didasarkan pada pasal 22 UUD memberikan kewenangan kepada Presiden dalam membentuk Perpu, di mana bagaimana menyampaikan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 UUD tersebut tidaklah diserta-merta dimaknai sebagai situasi yang disertai dengan adanya ancaman atau kegentingan yang berkaitan dengan negara dan rakyat. Bagaimanapun, menyampaikan bahwa kriteria Presiden dalam menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan Perpu dibagi menjadi pertama, terdapat adanya unsur krisis, kemudian yang kedua situasi kemendesakan, dan yang ketiga terdapat permulaan berupa tanda nyata yang wajar. Faktanya, adanya keganjilan berupa penggunaan frasa akan berdampak signifikan dalam menimbang Perpu ini sebetulnya belumlah terjadi nyata. Dampak buruk ini disajikan hanyalah merupakan dampak prospektif berdasarkan prediksi dari pemerintah saja. Kemampuan pemerintah dalam memprediksi potensi tersebut bertentangan dengan syarat kegentingan yang memaksa. Pun adanya prediksi yang dikeluarkan ini faktanya bertentangan dengan kondisi pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia, di mana kondisi tersebut sangat berjalan baik di angka 5,7% pada kuartal ketiga tahun 2020 dan inflasi terkendali sebesar 5,5%. Presiden bahkan mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengantarkan Indonesia pada posisi pertama di antara negara-negara yang menghadiri konferensi G20 pada saat itu. Dari hal tersebutlah, dari pernyataan Presiden dan realita perekonomian ini menampilkan bahwasanya fakta yang bertentangan dengan kondisi dikeluarkannya Perpu tersebut. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebutlah yang memicu keganjilan pertimbangan kegentingan yang memaksa yang merujuk pada kegentingan yang dipaksakan. Hamdan Zulfa, selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan kegentingan memaksa bukan satu-satunya syarat dikeluarkannya Perpu, melainkan harus dibarengi dengan kekosongan hukum. Namun, hakikatnya sebelum munculnya Perpu ini, sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berlaku sampai November 2023. Adapun alasan penolakan kami berikutnya didasari oleh argumentasi yaitu pengesahan Perpu menjadi undang-undang mengindikasikan pemerintah lebih condong kepada pengusaha daripada kepada rakyat. Pembukaan UUD 1945 selaku sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengamanatkan bahwa tujuan dan cita-cita negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. William Beveridge pun dalam teori negara kesejahteraan mengemukakan bahwa konsep welfare state mendefinisikan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Sejalan dengan hal tersebut, nampaknya pengesahan Perpu menjadi undang-undang justru bukannya condong pada kesejahteraan rakyat, melainkan condong pada kesejahteraan pengusaha. Hal ini tercermin dalam ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan pada pasal 156 ayat 1 lebih kecil karena mencabut ketentuan sebelumnya daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perbedaannya terletak pada penetapan bakunya. Misalnya, pada ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerjaan, seseorang yang bekerja 8 tahun 6 bulan mendapat pesangon 9 bulan upah kerja dikali 2 ditambah 3 upah atas penghargaan kerja dengan total upah kerja yaitu 21 upah kerja. Sedangkan Perpu hanya mendapat pesangon sebesar 12 upah kerja ditambah 3 upah penghargaan. Gustav Radcliffe menuturkan bahwa ada 3 tujuan hukum. Salah satunya adalah keadilan. Pengurangan upah pesangon dalam hal ini mendiskreditkan hak dari pekerja dan undang-undang ini lebih condong pada kepentingan dari pelaku usaha daripada buruh itu sendiri. Seharusnya masyarakatlah yang menjadi prioritas dari pengesahan Perpu menjadi undang-undang ini, bukan justru mementingkan kepentingan rakyat. Asas keadilan dalam hukum ini justru dikotomi karena terbitnya Perpu baru ini tidak adil bagi rakyat dan lebih condong kepada pengusaha. Dewan Juri yang terhormat, prosedur is the heart of law. Prosedur adalah jantungnya hukum. Oleh karenanya, proseslah terlebih dahulu yang harus dinilai, baru kemudian hasilnya.
Dikarenakan Perpu Cipta Kerja telah ditetapkan menjadi undang-undang, maka solusi yang akan kami bawakan yaitu mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan diajukannya uji formil tersebut adalah karena merujuk pada putusan MK Nomor 91/PUU strip Romawi 18/2020 yang memerintahkan diamanatkannya untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang lama. Akan tetapi dari pemerintah sendiri bukannya merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang lama, justru pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, prosedur harus dilihat sebagai suatu mekanisme penting agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai tujuan menghalalkan segala cara. Dewan Juri yang terhormat, adapun simpulan dari perdebatan kita kali ini adalah yang pertama, pembicara pro membenarkan adanya pengesahan Perpu menjadi undang-undang didasarkan pada pasal 22 UUD yang memberikan kewenangan subjektif bagi Presiden untuk menilai keadaan negara dan ihwal kegentingan yang memaksa. Adapun kegentingan memaksa yang diberikan oleh tim pro adalah berupa ancaman kondisi ekonomi global yang akan menimpa Indonesia secara masif dan juga terstruktur. Dalam pengesahan Perpu menjadi undang-undang, menurut tim pro, dinilai sudah sesuai dengan konstitusi. Hal ini adalah ditinjau dari pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyarankan adanya persetujuan dari DPR. Adapun DPR di sini adalah bentuk representatif dari rakyat. Adapun landasan argumentasi dari pihak pro adalah yang pertama, dengan menggunakan landasan filosofis, yaitu sila kelima dalam Pancasila, landasan teoritis, sosiologis, dan yuridis, dengan argumen bahwa muatan undang-undang untuk menyejahterakan para stakeholder. Di lain sisi, pembicara kontra hadir dengan argumen penerbitan dan pengesahan Perpu menjadi undang-undang tidak mencerminkan adanya kegentingan yang memaksa, karena dalam konsideran Perpu tersebut tampak jelas bahwa dampak buruk yang dikhawatirkan belum terjadi secara nyata, atau dengan kata lainnya masih berupa prediksi dari pemerintah. Sejatinya, roh dari kegentingan yang dihadirkan oleh tim pro adalah berupa inflasi, resesi, dan juga keterpurukan ekonomi, yang mana ketiga hal ini bertentangan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini. Tim kontra hadir dengan fakta bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih sangat baik dan inflasi yang juga masih terkendali. Tim kontra juga mengutip pernyataan dari Presiden kita Joko Widodo yang mengklaim bahwa Indonesia menempati urutan nomor 1 di antara negara-negara G20 dalam hal pertumbuhan ekonomi. Fakta-fakta inilah yang digunakan oleh tim kontra untuk mendiskreditkan adanya kegentingan memaksa yang menjadi dasar pembentukan dari Perpu tersebut. Dari argumen kedua belah pihak, benang merahnya adalah tim pro percaya bahwa pengesahan Perpu menjadi undang-undang ini adalah upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman perekonomian global yang berimplikasi pada lapangan pekerjaan dari masyarakat. Sedangkan tim kontra menolak adanya pengesahan Perpu menjadi undang-undang karena hal ihwal kegentingan yang diajukan lebih cocok dikatakan sebagai kegentingan yang dipaksakan dan menginginkan adanya judicial review berupa pengujian formil terhadap undang-undang yang disahkan ini karena sejatinya terdapat keganjilan dalam hal penetapannya. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip good governance. Pemerintah harus menyediakan lahan diskusi yang dijadikan sarana sosialisasi agar tidak ada lagi kasus demonstrasi yang berujung pada tindakan anarki. Melalui mekanisme good governance ini, semua stakeholder dapat teredukasi hingga tercapainya suatu kesejahteraan tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.